Menerapkan sistem baca kilat berarti kita sedang mengorkestrakan brain-based learning. Menyelaraskan 3 cara memproses informasi yang akan saya jelaskan dalam modul selanjutnya. Baca kilat terdiri dari 3 tahapan membaca. Tahapan pertama adalah tinjauan awal. Sebelum mulai membaca sebuah buku, kita perlu memastikan buku yang kita ingin baca adalah buku yang tepat. Artinya, tidak salah beli buku. Memastikan tidak jadi buku yang menumpuk. Dan menentukan di depan apa tujuan membaca kita. Ibarat kita ingin membangun rumah, kita perlu memiliki blueprint terlebih dahulu. Dengan demikian, hasil rumah pun sesuai dengan yang kita inginkan. Jika blueprint tidak jelas, maka bisa-bisa rumahnya juga ngaco. Tinjauan awal ini dilakukan sebelum Anda membayar buku. Anda perlu melakukan di toko buku untuk memastikan buku yang Anda beli adalah buku yang benar-benar Anda butuhkan. Dan untuk memastikan buku yang Anda butuhkan, Anda perlu memiliki kurikulum pengembangan diri juga. Dalam waktu 5 menit, Anda akan mengetahui apa yang buku janjikan kepada Anda. Apakah tepat untuk Anda baca sekarang atau tidak sebelum Anda membayarnya. Di sini saya ingin Anda memastikan untuk tidak membeli buku dengan pemikiran suatu hari saya butuh. Karena suatu hari tidak pernah datang. Dan yang terjadi adalah buku yang Anda beli dengan pemikiran suatu hari saya butuh adalah buku yang masih sampul plastik dalam tumpukan buku Anda. Dan jika buku itu adalah buku yang tepat buat Anda baca saat ini, maka beli dan buatlah tujuan membaca. Buatlah blueprint membaca Anda. Proses ini dilakukan dalam waktu 5 menit. Tahapan kedua adalah tahapan baca kilat. Baca kilat adalah di mana kita membuat pikiran bawah sadar kita belajar duluan. Membuat pikiran bawah sadar memproses informasi duluan dan menyimpannya ke database bawah sadar. Ini kita lakukan agar pikiran kita bisa mengatur mana informasi yang kita butuhkan dan bisa memberikan referensi kepada pikiran sadar untuk membangun pemahaman yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan membaca. Kita ingin menjalankan brain-based learning, mengorkestrakan 3 cara memproses informasi sehingga kita bisa memahami dengan sangat mudah. Dan itu berarti kita perlu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap bagian kita, conscious, subliminal, dan preconscious. Tujuan akhir belajar adalah membuat pikiran bawah sadar belajar. Jika kita menggunakan cara konvensional dalam belajar, maka kita membutuhkan conscious processing yang dilakukan berulang-ulang dan minimal 6 kali, barulah pikiran bawah sadar bisa membentuk pemahaman dengan baik. Baca sekali saja sudah syukur banget, sudah senang banget bukan? Harus diulang 6 kali. Inilah yang disebut dengan konsep minimum effective dose. Melakukan usaha minimal untuk hasil optimal. Saat kita melakukan langkah baca kilat ini, jangan berpikir bahwa pikiran sadar kita sudah menyadari dan memahami apa yang kita baca kilat. Belum. Proses 10 menit membaca ini baru memberikan pondasi pemahaman di pikiran bawah sadar. Blueprint atau tinjauan awal sudah kita lakukan. Di langkah kedua ini kita membangun fondasi. Fondasi pemahaman di pikiran bawah sadar. Dan namanya fondasi tidak terlihat dari permukaan. Adanya di bawah tanah. Dalam konteks ini di bawah sadar. Dengan menyelesaikan langkah baca kilat dalam 10 menit ini, maka porsi waktu membaca yang kita jalani adalah 15 menit. 5 menit tinjauan awal dan 10 menit baca kilat. Setelah pikiran bawah sadar belajar, selanjutnya kita membangun rumahnya berdasarkan blueprint yang sudah kita tentukan di awal. Kita membangun rumah pemahaman untuk pikiran sadar dengan bantuan fondasi pemahaman yang sudah dilakukan di langkah baca kilat. Di sini kita akan menghasilkan sebuah mind map. Ini adalah bangunan pemahaman yang menggambarkan blueprint atau tujuan membaca yang sudah kita tentukan di langkah tinjauan awal. Aktivasi manual terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah review. Kemudian memindai jelajah dan ditutup dengan langkah ketiga, mengintegrasikan pemahaman Anda ke dalam mind map. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan review umumnya 15 menit.
Di sini kita menyiapkan pikiran kita bisa melakukan proses memindai menjelajahi dengan baik. Dan juga membangun rasa ingin tahu, penasaran yang merupakan momentum penting untuk bisa menuntaskan buku tersebut. Dengan momentum ini kita akan menjalani langkah memindai jelajah yang menurut best practice dilakukan bersamaan dengan mind map. Memindai jelajah adalah proses membaca selektif, di mana kita menyeleksi di mana kita harus mendalami, apa yang harus dipahami, mana yang harus dibaca, mana yang tidak perlu dibaca dengan bantuan bimbingan dari pikiran bawah sadar. Nah, mengapa pikiran bawah sadar bisa membantu atau membimbing kita untuk membaca di bagian tertentu dan menolak untuk membaca di bagian lain? Karena kita sudah menentukan tujuan yang jelas di awal dan kita juga memberikan semua bahan dalam tanda kutip yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kita dengan melakukan langkah baca kilat, yaitu memasukkan semua informasi langsung ke pikiran bawah sadar. Nah, total waktu yang umumnya terjadi adalah 90 menit. Banyak yang kurang dari 90 menit. Ada yang sampai 120 menit. Yes, tergantung tujuan dan ketebalan buku. 90 menit adalah waktu yang umum terjadi untuk buku setebal 300 halaman. Nah, tinjauan awal 5 menit, baca kilat 10 menit, review 15 menit, memindai menjelajahi serta mind mapping 90 menit, total waktu adalah 2 jam untuk menuntaskan satu buku. Saat Anda praktik nanti bisa jadi kurang dari 2 jam atau lebih tergantung pada ketebalan buku Anda. So, itu gambaran kita melakukan sistem baca kilat. Setiap langkah merupakan minimum efektif dose sehingga Anda hemat usaha dan waktu. Setiap bagian memicu kerja otak yang berbeda sehingga kita bisa mengorkestrakan brain-based learning untuk mencapai tujuan membaca dalam waktu sesingkat mungkin.